Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Wa dzalika kaqaulihim annahu la yuqbalu minna mahma amrana aw nahaina. Banyak ya di antara kita atau di tengah-tengah kita atau masyarakat kita, apabila sebagian mereka itu berbuat mungkar, berbuat dosa, bila mana dicegah pasti dia marah. Ya. Risiko daripada amal ma'ruf nahi mungkar ya gitu, siap ya, siap dimarahi ya, siap sabar untuk menyampaikan kebenaran, siap dicaci maki, siap dihina, bahkan yang dikhawatirkan itu dapat melukai kita. Itu akhirnya akhir daripada nahi mungkar. Kalau amal ma'ruf itu enak semua, pengajian-pengajian yang beramal ma'ruf itu enak semuanya. Ya, kenapa ada nahi mungkar? Kalau nahi mungkar itu menyuruh orang yang artinya biasanya berbuat jahat di stop dan diberi peringatan. Kamu itu orang Islam, tidak boleh minum kepada orang pemabuk. Itu kan berat. Ya, bisa-bisa bermusuhan turun-turunan itu tidak. Itu memang berat. Nah, nahi mungkar itu sudah ada anunya, sudah kamu harus menyikapi. Kalau kamu mau nahi mungkar, siap-siap. Artinya kamu dimusuhi orang yang tidak benar. Tetapi niatnya kamu membenahi orang yang tidak benar itu menjadi benar dengan disadarkan. Bagaimana kamu harus menyadarkan mereka? Dengan segala cara. Yang pertama dengan amal ma'ruf, ngajak mereka dengan baik. Disuruh berhenti dia berbuat maksiat, disuruh berhenti dia berbuat dosa. Ya. Tetapi ancamannya bagi kamu yang beramal nahi mungkar itu bahayanya berat. Jangan-jangan kamu nanti tersiksa gara-gara kebrutalan daripada orang-orang yang tidak mau diajak kompromi untuk taat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang adiksi terhadap jiwa mereka dan perasaan mereka. Berat memang. Berat tidak? Ya. Nah, karena ini Habib ingin menyampaikan bahwa kebiasaan itu namanya adiksi dalam kedokteran. Dan adiksi itu artinya kecanduan. Orang yang biasa minum khamr itu susah untuk diberhentikan. Oleh karena itu, step by step, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada mereka dari orang-orang Arab yang biasanya kebiasaan mereka itu minum keras. Ya, ketika ayat ini turun, tidak langsung suruh berhenti karena minuman keras itu perbuatan setan. Tidak begitu. Tetapi ya, la taqrabus shalah wa antum sukara. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat ketika kamu sedang mabuk. Artinya tidak boleh kamu salat ketika kamu mabuk. Tidak boleh. Akhirnya apa? Mereka yang punya rasa cinta kepada Rasulullah, dia berhenti mabuk, tapi mabuknya malam. Habis sholat Isya, jadi Isya keburu-keburu, habis sholat Isya jam 7, langsung dia kebiasaannya mabuk teleng dah sampai subuh. Ya, tapi subuhnya sudah beres dah. Tidak. Jadi seperti itu. Nah, ketika sudah imannya tambah kuat, lalu mengatakan apa? Innal khamra wal maisir wal ansab wal ajzlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Baru kalau sudah kuat imannya, bersama Rasulullah senantiasa nyaman duduk dengan Nabi, bercakap-cakap dengan Nabi, berbuat dengan perbuatan Nabi, orang Arab itu sudah menjadi lunak hatinya, barulah turun ayat yang kedua. Seperti itu. Jangan kamu minum, karena minum itu adalah amalan setan. Fajtanibu, tinggalkan. Bila mana kamu itu
mau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tinggalkan. Jadi itu step by step atau sedikit demi sedikit yang dikikis kebiasaan mereka itu, karena bahayanya bila mana diputus. Nah, cinta kepada khamr, ya mabuk misalkan. Saya kalau tidak mabuk, tidak bisa misalkan, tidak bisa hidup. Ya, coba misalkan kalau itu mabuknya kamu dibagi dua, satu mabuk kepada Allah, satu mabuk kepada minuman keras. Hah? Kan begitu. Nabi Muhammad kan tidak boleh kamu sholat kalau kamu sedang mabuk. Mabuk itu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan, itu mabuk. Makanya dari subuh ke duhur agak lama, bisa mabuk dia. Dari duhur ke asar tidak bisa, dari asar ke maghrib tidak bisa, dari isya ke subuh mabuk dia. Tetapi kalau cintanya sudah dibagi dua, kadang-kadang dia mabuk, kadang-kadang dia taat. Akhirnya ketaatan itu mengkikis kebiasaan mabuknya sehingga dia menjadi orang yang taat. Itu caranya Nabi. Kalau sekarang misalkan ada orang memabuk, ini enggak mabuk sama pemerintah apa? Misalkan perusahaannya dikeluarkan semua khamar-khamar itu, lalu digilas sama apa namanya itu, bulldozer. Bukan begitu, tutup kalau mau tutup. Perusahaannya tutup. Kalau cuma omblongnya, bernya ataupun apakah gelas kacanya yang dimusnahkan, besok buat lagi. Ya, makanya jangan kamu duduk dengan mereka yang mabuk atau menjual atau membelikan atau meminumnya, sama dosanya. Itu kalau sudah mengerti tentang masalah ini. Dan orang yang mabuk itu nanti pada suatu saat akan merasa ketakutan dalam hidup. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka ketika mereka di dunia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kasihan tidak? Kasihan. Oleh karena itu, amal ma'ruf dulu. Kamu tidak boleh mabuk. Kau orang Islam. Islam itu ajarannya tidak mabuk, tidak boleh mabuk. Kamu Islam, ya sholat. Islam itu baik, berbicara benar. Jangan berkata bohong, jangan mengadu domba, jangan merusak tatanan kebaikan-kebaikan yang telah ditata oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu baik. Jadi jangan ngalahkan bertibi, ya enggak? Jadi orang itu harus bersosial, ya. Sama orang kafir juga tidak boleh kamu memerangi, ya. Suruh berbuat baik sama Allah. Mungkin dengan ucapan kamu itu, dengan akhlaknya kamu itu, mereka tertarik untuk masuk Islam. Dan itu kan jarang, pahala. Itu amal ma'rufnya. Nahi mungkarnya itu, ya, kalau mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, yang sengaja, kalau kamu tabrak, pasti kamu akan dibalas. Dan ancamannya berat. Oleh karena itu di sini dikatakan apa? Au annahu yasulu lana biwasitatil amri wan nahyi adan. Akan terjadi, dikhawatirkan akan terjadi apa? Gangguan-gangguan yang terus menerus sehingga kami itu tidak sanggup. Tidak sanggup apa? Membelanya. Ya, membela diri tak sanggup. Ya, yang satu orang, ya, terus yang nahi mungkar satu orang, jangan banyak. Akhirnya tertindas kamu, tak sanggup. Ya, itu yang dikhawatirkan. Jadi berbuat amal ma'ruf nahi mungkar itu sangat berat risikonya, ya. Tetapi pahalanya besar. Karena gimana merubah seseorang yang berdosa kepada orang yang taat, orang ahli maksiat kepada amal bakti, amal taat, susah. Orang yang tidak taat saja disuruh taat itu susah. Islam, iya, ada pengajian, datang, itu taat, tapi susah. Kadang-kadang datang, kadang-kadang itu biasa. Karena manusia itu imannya al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Ketika bertambah, dia ingin datang, ingin hadir, ingin ngaji, ingin sholat, tahajud, ingin bersedekah dan sebagainya. Itu karena bertambah imannya. Ketika yanqus, dia berkurang. Biasanya ngaji tidak ngaji, biasanya sholat tahajud tidak sholat, biasanya bersedekah tidak bersedekah.
Atau kebalikannya, dia tidak hadir karena sebab dia kesibukan yang lain, itu tidak ada masalah. Dia tidak bersedekah karena tidak ada uangnya, apa yang bersedekahkan? Itu tidak ada masalah. Tidak. Jadi mudah. Yazid wa yangus. Ketika Yazid bertambah, jor-joran kamu berbuat baik. Ketika yangus, jangan sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kalau kamu misalkan sholat tahajudnya 10 rakaat, jangan sampai tinggalkan 2, walaupun 2 rakaat. Itu yangusnya. Berkurangnya iman kepada kita, terhadap kita. Nah ini. Jadi apalagi masalah-masalah ini terjadinya kepada orang yang tidak punya hati, yang sudah tidak simpati kepada kita, orang yang taat kepada Allah. Orang yang tidak simpati dan orang yang simpati kepada ketaatan kepada Allah itu sedikit, lebih banyak apa? Banyak mungkar ingkarnya, banyak menolaknya, banyak ogahnya untuk taat. Ya. Coba pengajian-pengajian seperti ini dan pengajian-pengajian yang lainnya. Pengajian seperti ini walaupun banyak seperti ini, tapi coba dangdutan. Atau tidak dangdutan, kira-kira lebih banyak mana hadirnya? Walaupun tidak diundang, hanya dikasih banner saja, sudah. Ya, dikasih di situs itu, udah. Di status, udah, datang semua. Itu kalau dangdutan. Kalau pengajian, mau taruh apa saja, taruh status tuh ini, ini pengajian Habib ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang datang itu terus menerus ini adalah orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah itu khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada kamu mencari orang-orang keramat daripada 1000 orang. 1000 orang keramat itu ya dicari ridanya, diminta doanya. Ya. Sebenarnya pada dirimu ada karamah bila mana kamu istiqamah di dalam taat, istiqamah di dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Itu istiqamah. Ya. Wala ghairat ala dinillah, atau yang tidak cemburu dengan agama Allah, biarin sudah. Ya, mau maksiat sudah. Tidak kasihan sama saudaranya untuk tahu jangan bermaksiat kamu. Mencegah itu berat memang. Kadang-kadang orang yang sudah, mekena orang, mekena abuk tibi sudah tidak mampu. Ya, abuk tibi tidak benar. Sampai kapan kita mau benar? Ada yang benar itu nih. Ya, si benar itu Allah. Si benar itu Rasulullah. Kalau di dunia ada yang benar, oknum semua. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu hatta'in at-tawwabun. Kalau ada manusia selain Nabi dan Rasul itu benar, nabinya yang keliru sabdanya itu. Tapi Nabi tak mungkin keliru karena benar. Shadiqul masduq Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah benar perkataannya, benar perbuatannya, sehingga bisa menjadi uswah bagi kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Paham? Ya. Jadi kalau orang yang sudah tidak menyikapi ya, hidup dari keluarganya, dari tetangganya, itu dayus namanya. Dayus, tahu dayus? Tidak peduli. Ya, istrinya mau masuk neraka, suaminya mau masuk neraka kan tidak ada sholat, biarin saja. Nafsi-nafsi sudah. Yang penting saya sudah menyampaikan tapi dia tidak mau, ya sudah. Bukan begitu. Sebenarnya itu paksa. Kenapa? Yang tidak dipaksa itu orang yang di luar Islam, dipaksa untuk masuk Islam itu tidak boleh. Tapi kalau sudah masuk Islam, dipaksa untuk taat. Ya, karena ajarannya itu adalah benar, taat, tinggalkan maksiat. Itu pemaksaan di dalam apa? Menjalankan syariat. Paham? Ya.